Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salihu fihinna ahabba ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Sungguh tiada hari-hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Jalla wa Ala daripada 10 hari ini, yaitu 10 awal Dzulhijjah. Faqalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga dengan jihad di jalan Allah wahai Rasulullah, tanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan keutamaan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak pula dengan jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya. Dia membawa nyawa dan hartanya dan tiada yang kembali sedikit pun darinya. Dia meninggal di jalan Allah Jalla wa Ala tersebut di medan jihad dan hartanya pun habis di jalan jihad tersebut, baru bisa menyaingi keutamaan amal saleh di 10 awal Dzulhijjah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang maha mulia, yang maha dermawan, yang maha rahman, yang maha rahim. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Al-Imam dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dengan sabda beliau, "Ma min ayyamin a'zama 'inda Allah wa la ahabba ilaihi min al-'amali fihin." Sungguh tiada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih dicintai olehnya, amalan saleh di dalamnya lebih dicintai olehnya daripada 10 awal Dzulhijjah ini. Kemudian Nabi bersabda, "Fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid." Maka perbanyaklah oleh kalian tahlil Allah la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah di 10 awal Dzulhijjah ini. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Atau boleh juga seorang mengucapkan langsung la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Al-muhim dianjurkan memperbanyak tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid. Allahu akbar. Apa sulitnya jamaah yang dimuliakan Allah sambil kita membawa sepeda motor, sepeda di kebun, di kantor, di tempat kerja, sambil nyuci, sambil masak, sambil ngepel di rumah ya, sambil nyiram bunga ya, sambil ya merawat bunga janda bolongnya ya, memperbanyak ucapan la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Atau dengan konteks yang lainnya, la Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. 10 awal Dzulhijjah ini memiliki keistimewaan dan keutamaan dikarenakan beberapa hal. Yang pertama karena 2 hadis di atas yang dengan tegas dan jelas mengatakan bahwa tiada hari yang amalan saleh di dalamnya lebih dicintai dan lebih agung di sisi Allah Jalla wa Ala daripada 10 awal Dzulhijjah. Oleh karenanya sebagian ulama menegaskan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga selain beliau, bahwa 10 hari awal Dzulhijjah itu lebih afdal, lebih utama daripada 10 terakhir bulan Ramadan, kecuali malamnya. Adapun malam, maka malam 10 terakhir dari bulan Ramadan itu lebih utama daripada 10 malam awal Dzulhijjah. Namun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa malam pun lebih afdal malam 10 awal Dzulhijjah daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan, kecuali yang malam Lailatul Qadarnya baru lebih afdal daripada satu malam atau malam Dzulhijjah.
Kenapa mereka berkata sampai demikian? Dalil mereka adalah keumuman hadis di atas, di mana Nabi SAW menyatakan tiada hari yang lebih agung di sisi Allah dan tiada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala daripada 10 awal Dzulhijjah. Karena kalimat hari, sisi pendalilannya adalah karena kata hari dalam bahasa Al-Quran dan hadis yang juga dalam bahasa Arab itu mencakup malam, mencakup malam. Sebagaimana penyebutan malam juga terkadang mencakup siang, seperti firman Allah wal fajr wa layalin 'ashr. Jumhur mufassir menyatakan wa layalin 'ashr di sini adalah 10 awal Dzulhijjah. Di antara ulama yang berpendapat demikian oleh al-imam adalah al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya yang sangat qayyim, yang sangat bagus dan indah, Lataiful Ma'arif. Sebab yang kedua atau dalil yang kedua, kenapa 10 awal Dzulhijjah ini sangat istimewa dan sangat mulia? Karena Allah Jalla wa'ala telah bersumpah dengannya di dalam Al-Quran, dan tidaklah Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan sesuatu melainkan karena kemuliaan, kebesaran, ya, dan keindahan sesuatu tersebut. Allah Jalla wa'ala berfirman wal fajr wa layalin 'ashr, dan demi waktu fajar dan 10 layali, 10 malam. Jumhur ahli tafsir dari kalangan as-salaf dan khalaf menyatakan bahwa ini maksud dengan layali 'ashr adalah 10 awal Dzulhijjah. Dan al-Imam Ibnu Katsir mengatakan di dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim wa huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar. Artinya boleh menguatkan tafsir jumhur, mayoritas ulama tafsir dari kalangan salaf dan khalaf, bahwa ini maksud dengan walayali 'ashr adalah ashru Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Sebab yang ketiga, karena di dalam 10 awal Dzulhijjah ini Allah Jalla wa'ala menyempurnakan agamanya. Agama Islam ini disempurnakan oleh Allah Jalla wa'ala di 10 awal Dzulhijjah, itu di tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, tatkala Nabi SAW sedang wukuf di Arafah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim bahwa seorang Yahudi pernah berkata kepada Umar, innakum taqra'una ayatan law nazalat fina latakhadnaha 'ida. Kalian itu membacakan sebuah ayat yang andai kata ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan merayakan hari turunnya ayat tersebut. Maka Umar menyatakan, ini la a'lam haitsu unzilat wa aina unzilat wa aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina unzilat. Sungguh aku tahu ayat tersebut, kapan diturunkan, di mana diturunkan, dan di mana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ayat itu diturunkan. Diturunkan pada hari Arafah. Wa inna wallahi bi Arafah, dan kami demi Allah saat itu sedang di Arafah. Dan itu terjadi pada hari Jumat. Maka beliau pun membacakan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, nikmatku atas kalian, dan aku telah ridha Islam ini sebagai agama kalian. Ayat ketiga dari surat Al-Maidah. Sebab atau alasan yang keempat, kenapa 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama atau menjadi hari yang sangat istimewa? Karena al-ujur fiha mudha'afah. Pahala beribadah di 10 awal Dzulhijjah itu dilipat gandakan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang berikutnya adalah karena Allah Jalla wa'ala menyebutkannya sebagai hari-hari yang telah dimaklumi. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat ke-28, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan agar mereka menyebutkan nama Allah di hari-hari yang telah dimaklumi atas rezeki hewan ternak yang Allah anugerahkan kepada mereka. Jumhur para ulama menegaskan bahwa ini maksud dengan ayyam ma'lumat di dalam ayat ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Di antara ulama
as-salaf yang menegaskan hal ini adalah Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim tatkala beliau menafsirkan ayat ini. Allah menamakannya sebagai hari-hari yang telah dimaklumi. Seakan-akan 10 awal Dzulhijjah, keutamaan, keistimewaan 10 awal Dzulhijjah ini sesuatu yang sudah dimaklumi, ya. Sehingga seyogyanya mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah di hari-hari tersebut dan tidak melewatinya kecuali dengan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Alasan berikutnya atau sebab berikutnya, karena Nabi SAW mempersaksikan 10 awal Dzulhijjah ini sebagai hari-hari dunia yang terbaik, yang paling afdal. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dan Abu Ya'la dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ayyamid dunya al-ashr. Hari-hari dunia yang paling afdal adalah 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat pun bertanya, wala mithluhunna fi sabilillah, apakah hari-hari di medan jihad juga tidak menyaingi keutamaan 10 awal Dzulhijjah wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Maka Nabi SAW menjawab, wala mithluhunna fi sabilillah illa rajulun uffira wajhuhu bit-turab. Hari-hari di medan jihad juga tidak dapat menyainginya kecuali oleh orang yang berangkat jihad kemudian dia dikuburkan, maksudnya dia mati syahid di medan jihad tersebut. Alasan yang ketujuh atau sebab yang ketujuh, karena di 10 awal Dzulhijjah ini terdapat hari Arafah, dan hari Arafah adalah hari haji yang paling besar, hari pengampunan dosa dan hari pembebasan hamba-hamba dari neraka Allahu Jalla wa Ala. Dan hari Arafah, ya, sampai-sampai Nabi SAW menyatakan al-hajjul Arafah, haji itu adalah Arafah, ibadah haji yang paling inti yang tidak boleh dilewati oleh siapapun, walaupun dia memiliki udzur, walaupun dia sakit, dia harus melewati wukuf di Arafah walaupun sekejap waktu, walaupun sebentar. Al-Hajj Arafah. Dan berpuasa di hari Arafah memberikan pengampunan dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW bersabda ketika ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau menjawab, yukaffirus sanatal madhiyah wal baqiyah. Puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun yang akan datang. Sampai-sampai sebagian ulama menyatakan, andai kata 10 awal Dzulhijjah ini tidak memiliki kecuali 1 hari Arafah, maka sudah cukup ini sebagai keutamaan dan keistimewaan bagi 10 awal Dzulhijjah. Ya. Dan doa di hari Arafah, di 10 awal Dzulhijjah, di saat orang-orang haji sedang wukuf di Arafah, adalah doa yang mustajab. Ya. Mustajab bagi yang sedang haji wukuf di Arafah dan selain jamaah haji. Hanya saja doa mereka yang sedang wukuf di Arafah dari jamaah haji lebih mustajab lagi, ya, daripada doa selain mereka yang tidak sedang haji. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, khairud du'a'i du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ucapan paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdah, kalimat tauhid.
Tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya, maka tidak boleh memalingkan satupun ibadah kepada selainnya, apakah itu menyembelih, berdoa, ya, ataukah yang lainnya. Lahul mulk, baginyalah seluruh kerajaan yang sempurna. Walahul hamd, baginyalah seluruh pujian yang sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia maha mampu atas segala sesuatu. Para ulama yang mensyarah hadis ini khilaf di antara mereka, apakah hadis ini mencakup selain jamaah haji yang tidak sedang wukuf di Arafah, atau hadis ini juga mencakup jamaah haji dan juga selain jamaah haji. Sebagian para ulama menegaskan bahwa hadis ini mencakup jamaah haji dan selain jamaah haji karena beberapa alasan. Yang pertama, melihat luasnya rahmat Allah dan besarnya keutamaannya. Yang kedua, karena zahir daripada hadis mengisyaratkan demikian, di mana Nabi menyatakan yaumi Arafah, hari Arafah. Nabi tidak menyatakan tempat. Andai kata keutamaan doa di hari Arafah itu berkaitan dengan tempat dan khusus untuk jamaah haji, maka Nabi akan menyatakan sebaik-baik doa adalah doa Arafah. Tetapi Nabi menyatakan sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Tatkala beliau menyebutkan hari, maka ini menunjukkan bahawa sabda beliau ini mencakup jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah dan selain jamaah haji, karena hari tersebut adalah hari yang mulia. Hanya saja mereka yang sedang wukuf di Arafah tentu lebih mulia, lebih utama untuk dikabulkan doanya. Kenapa? Karena mereka sedang ihram, mereka sedang haji, dan mereka sedang di Arafah. Nah, yang lainnya karena alasan yang ke-8, karena di dalam 10 awal Dzulhijjah ini terdapat sebuah hari yang bernama Yaumun Nahr, yaitu hari ke-10, tanggal 10 awal 10 Dzulhijjah. Dan ini adalah hari yang dipersaksikan sebagai hari yang paling utama di sisi Allah Jalla wa Ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Nasa'i dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Jalla wa Ala, yang maha berkah, yang maha tinggi adalah hari Nahar, hari penyembelihan. Dinamakan 10 Dzulhijjah sebagai hari Nahar karena 10 awal Dzulhijjah merupakan hari pertama penyembelihan hewan kurban. Kemudian hari Qar, Qar artinya menetap. Maksudnya adalah hari-hari tasyrik 11, 12 ya, dan 13. Kenapa? Karena ya, di hari tersebut manusia sedang menetap di Mina. Nah, baik. Alasan yang ke-9, kenapa 10 awal Dzulhijjah memiliki keistimewaan dan kemuliaan yang luar biasa? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, karena di 10 awal Dzulhijjah ini terkumpul seluruh ibadah inti dalam Islam. Inti sari ibadah Islam dalam Islam, dan yang paling besarnya itu berkumpul semuanya di 10 awal Dzulhijjah. Apa ya? Yang paling ibadah-ibadah yang paling besar dalam Islam, salat. 10 awal Dzulhijjah ada salat yang paling besar, yang paling banyak jamaahnya itu salat Idul Adha. Puasa Arafah. Ya, sedekah, zakat, kurban, ya. Bernilai sedekah, ya. Haji, ya. Masya Allah, luar biasa. Nah,